ambil off kerjaan 1 bulan. Saya mengalami kesakitan sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi, kembali dulu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya dihubungin oleh pihak klinik tersebut ya untuk meminta saya Fred itu menjadi duta klinik tersebut ya, ambasadornya lah. Nah jadi karena kebenaran mereka susah untuk menghubungi Frederica, jadi melalui saya lah. Nah disitulah kami bernegosiasi, saya sendiri yang datang dan Fred ketemu dengan pihak-pihak klinik tersebut untuk membahas kerjasama ini. Oke. Artinya ya pihak Fred yang notabene pada saat itu adalah Putri Indonesia ya, bukan Fred yang datang ke klinik tersebut ya, di garis bawah, bukan Fred yang datang untuk minta perawatan, bukan ya, tapi diundang, diajak. Oke, silakan aja Bu. Ya, jadi setelah bincang-bincang, kecocokan, nilai segala macam, apa yang dia akan berikan ke Frederica, ya saya serahkan balik ke Frederica dan timnya. Nah, untuk berikutnya, mungkin beberapa hari kemudian, kami datang, dan kemudian saya sendiri yang datang sama Frederica ke klinik tersebut untuk menjalankan kewajiban Frederica menjadi dutanya di sana. Ya, saya tungguin Frederica dengan konsultasi dengan dokter tersebut yang menangani Frederica. Ya, dan termasuk diri saya. Belum menerima jadi duta tersebut. Oh, tentu sudah ada taken surat kuasa segala macam, tentulah kerjasamanya sudah ada. Berapa lama sih Tante kalau boleh tahu kerjasamanya dengan Frederica? 1 tahun. 1 tahun. Nilai kontraknya boleh tahu? Rahasia lah, rahasia. Nah, Sudah berjalan berapa lama dari kontrak? untuk berjalan pertama kali sudah terjadi insiden itu. Ya, 1 hari berikutnya malamnya anak saya terjadi insiden kulitnya, keluhan yang sangat tidak baik lah, Frederica. Kalau boleh tahu di MOU itu ada nggak ketika terjadi sebuah insiden seperti yang sekarang ini, ada poin-poin apa? Oh, kalau untuk MOU-nya itu kan langsung bidangnya manajer. Nah pada saat itu masih di dalam media order. Media order itu nanti kewajiban Fred apa-apa dilakukan di Instagram segala macam. Nah itu. Nah pada saat itu sudah tanda tangan kontrak, sudah terjadi, sudah deal nih semua harganya. Lalu Fred memenuhi kewajibannya datang ke klinik tersebut. Nah hari itu juga terjadi insiden itu gitu loh. Oke, artinya kan MOU itu kan ditentangin dulu baru terjadi. Betul. Ya, ditandatangani dulu. MOU itu saya ada nggak ketika terjadi insiden ini maka akan seperti ini dari pihak sana disepakatan bersama. Pertanggungjawabannya dari pihak sana mungkin seperti apa? Itu langsung manajer Fred yang nanganin hal itu. Cara yang Jadi nanti bisa ditanyakan lah nanti. Nah, mungkin tentunya teman-teman juga pengen ketahui apa sih yang dirasakan, penderitaan yang dialami, atau apa yang menyebabkan kerugian daripada Frederica. Mungkin bisa disampaikan sama Frederica langsung. Ya, jadi di hari itu juga, di malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Muka saya terasa kebakar, lalu sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena saking sakitnya sampai saya nggak bisa tutup mata, wajah saya bengkak sekali, sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak, sampai 1 bulan saya harus ambil off kerjaan. 1 bulan saya mengalami kesakitan sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi, kembali dulu, apalagi sebagai public figure, sebagai Putri Indonesia yang sudah mewakili Indonesia di Miss Universe dan bisa masuk ke top 10, wajah saya ya 10 besar Indonesia, saya merasa wajah saya adalah aset saya. Pekerjaan saya itu karena wajah itu sangat penting. Jadi 1 bulan itu saya sangat sedih,
sangat merasa sakit sampai saya harus datang ke spesialis untuk berobat dan keluarin uang dengan biaya sendiri karena pihak klinik tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka telah buat ke saya. Jadi kalau misalnya dia bisa lihat sendiri, saya kasih unjuk fotonya dengan lawyer. Ya, ini fotonya Sangat berbeda, before dan afternya sangat-sangat berbeda. Nanti aja bang, nanti aja nggak apa-apa. Oh, iya. Nanti aja. Oh, nanti aja. Nanti aja. Jadi gimana selanjutnya? Jadi selanjutnya ya seperti itu ya yang saya alami, rasa sakit yang sangat luar biasa, nggak bisa makan karena rahangnya sakit, bengkak. Saya nangis ke ibu saya, apa yang terjadi hari itu, saya ketakutan, wajah saya nggak bisa balik lagi ke yang biasa. Berarti itu selama sebulan ngerasain sakit dan Iya. perubahan di wajah. Iya. Sudah menghubungi pihak klinik, apa tanggapannya kalau boleh tahu? Ya, sudah waktu itu begitu terjadi insiden itu, lalu pihak klinik tersebut menghampiri kita, cuma yang diutus itu orangnya itu nggak bisa ngambil keputusan dan sepertinya tidak ada niat baik gitu. Itikat baik. Itikat baiknya sehingga kami dengan sikap kami ambil sikap kami laporkan. Bulan apa itu Ferdinand boleh tahu? Bulan pas awal pertama terjadinya di pertengahan akhir bulan November tahun 2020. Ya, Jadi sampai boleh tahu hasil dari observasi dokter yang menangani kamu apa, Pak? hasil dari observasi spesialis. Hasilnya apa, katanya wajah kamu diapain gitu? Dikabarkan pada saat kejadian hari itu juga kami sudah menghubungkan pihak klinik langsung ya. Jam 5 subuh pun kami mengontak ya untuk memberitahukan kecelakaan itu dan saya pun mengontak sebelum saya laporkan ke polisi. Boleh dibacain, Bang? Kami ada jalan baik-baik gitu loh. Jadi setelah insiden itu kita ke meeting ya, Ya. ke dokter spesialis kulit. Hari ya. Lalu akibat sembuh Fred itu karena obat ini, tapi dari spesialis kulit yang lain. Jadi kenapa katanya mukanya, Bang? Ya mukanya saya sih nggak ngerti medis ya. Ya mas, bahasanya. intinya Di situ dijelaskannya gimana? apa, Karena kena apa gitu, itu diapain? katanya disuntik nggak boleh Ya, gigit oke. ya gimana? Jadi gini, pada saat kejadian Fred dipegang oleh klinik tersebut, kami sudah meminta supaya tidak terjadi hadangan segala macam, treatment yang normal aja. Ya, nah dokter yang klinik ini yang menanganin Fred ini, yang spesialis, kita menceritakan apa aja yang dilakukan dokter tersebut. Ya, maksudnya kita kemungkinan terlalu berlebihan apa yang Dosisnya. dilakukan. Kemungkinan dosisnya Ada juga. dugaan ya, ada dugaan. Suhunya karena menggunakan alat-alat yang treatment. Boleh melakukan itu, tetapi ada tahap-tahapan. Tidak sekaligus dikerjakan full. Karena Frederica mengalami radang. Di sini nggak bisa makan dia. Sampai mata juga Mata bengkak, berair terus. Nama perawatannya apa Frederica? Boleh tahu? Botox kah atau apa kan? Atau diapain mukanya? Dari tengah, Bang. Jadi disuntik gitu ya? Disuntik atau di laser atau apa itu? Ada kayak laser. Ada ya. laser. Kayak digebukin dia. Ada HIFU, Iya, itu disuntik kayak gitu juga ya. sampai memar. Oh, suntik infusnya dia memar 1 minggu, 2 minggu dia memar. Iya, ada pun buktinya. Ada disuntik vitamin itu pun. Hari memar. ke-8 saya foto tangan Fred itu masih memar. Nanti ada di sini. Jadi hari ini laporannya soal apa, Bang? Sorry, Bang. Laporan hari ini ya kita Ya, gimana? Menindaklanjuti laporan kemarin saja. Jadi ada nanti disampaikan Pak Agus teman itu. Jadi begini, pada prinsipnya Agak majuan Bang. ya, jadi kami hari ini ya menindaklanjuti laporan yang kemarin. Dan hari ini pun setelah ketemu sama penyidik tim bahwa ada beberapa hal teknis yang akan kami lengkapi untuk supaya proses laporan kami itu bisa ditingkatkan ke penyidikan, ya, karena mau bagaimanapun di dalam proses pidana itu adalah pembuktian. Kita melapor, kita harus buktikan, ya kan? Jadi apapun itu nanti kita lihat
Ketika semua alat bukti kita lengkapi, udah pasti polisi akan melakukan gelar dan meningkatkan proses kasus ini. Sehingga hak-hak daripada klien kita, ya, dan dia juga bisa mendapatkan keadilan. Karena terus terang aja apa yang dialami ini sangat-sangat luar biasa dan sangat merugikan, ya, baik pribadinya maupun profesinya. Dan dia satu-satunya yang juga mewakili Indonesia di kancah dunia sebagai Miss Indonesia. Oleh karena itu, sehingga karena komunikasi atau pendekatan secara persuasif dengan pihak terlapor tidak ada titik temu, sehingga perkara ini harus ditindaklanjuti ke pihak kepolisian. Berarti laporannya soal apa? Jadi hari ini kita tindak lanjuti laporan yang kemarin. Iya, apa soal apa Bang yang kemarin itu? Apanya? Kemarin kan Yang udah buat kemarin itu soal laporan. apa, Mas? Maksudnya kan laporannya terkait apa, pencemaran nama baik atau apa? Laporan itu maksudnya Sudah dikasih. tentang apa? Perlindungan konsumen. Perlindungan Jadi konsumen. undang-undang perlindungan konsumen yang dilaporkan. Oke, Fred, sebenarnya sebelum maju ke ranah hukum sudahkah bicara baik-baik oleh pihak? Dan mungkin tanggapannya apa Tante kalau boleh tahu? Sudah kami telepon bicara cuma just oke minta maaf. Just lewat telepon loh, ya. Terus saya bilang, it's just minta maaf, nggak do something. Saya bilang ini jangan cuma minta maaf karena anak saya mukanya udah parah benar, ya. Nah itu aja, tidak ada, harusnya kan dia ada, kita nanti biayakan ataupun ketemu, ya. Tidak ada bahasa ke kita yang mau ketemu, tapi tiba-tiba datang seorang dokter yang menanganin tanpa kita undang ke rumah saya. Siapa yang mau, orang udah babak belur, dokter itu mau nyuntikkan atau mengasih obat, kan takut. Bener dong logikanya. Seharusnya dia kasih, kamu mau berobat di mana aja, kamu yang tanggung. Seharusnya kan begitu. Bukan mengirimkan dokter ke rumah saya tanpa izin, datang begitu aja untuk memberikan obat. Ya orang takut lah. Sudah memberikan mukanya parah, siapa yang mau dipegang lagi dengan dokter itu? Kemarin laporannya bulan apa? Desember akhir 2020 ya? Ya. Soal pasal apa tadi Bang? Soal Bang? Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu saat ini ya. Terlapornya klinik atau dokternya atau siapanya terlapornya? Diduganya klinik. Terlapornya. Nah, kalau yang soal dokternya kita sudah laporkan juga ke etiknya mereka, profesi kedokteran. Oh, berarti kalau yang soal di sini itu kliniknya ya, Ya. yang dilaporkan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.